bisa membaca doa-doa sehingga kita bisa melaksanakan salat dengan baik. Nah, ini adalah kewajiban kita semua. Jadi antum semua sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membantu orang tua santri mendidik anak-anak mereka agar bisa membaca Al-Quran yang itu adalah kewajiban. Ini maksudnya belajar bahasa Arab sebagai kewajiban. Bukan hanya baca Al-Quran, tapi antum semua mendidik mereka untuk bisa salat, membaca bacaan salat, masya Allah, ya, luar biasa. Kemudian yang kedua, belajar bahasa Arab itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah di sini untuk mereka yang ingin memahami Islam lebih jauh, karena Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, dan tidak bisa dipahami dengan baik kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kalau antum menjadi ustaz-ustazah, keduanya dapat. Yang wajib dapat, yang fardu kifayah dapat. Karena antum berikan pelajaran Al-Quran, juga antum paham bahasa Arab. Luar biasa masalahnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran membaca kitab kuning, ya, dengan metode khusus yang nanti akan diajarkan oleh Ustaz kita Abu Ammar, ini bisa sangat bermanfaat bagi yang mereka mengikuti pembelajaran ini selama 1 bulan. Sebenarnya saya juga mau ikut, tapi di situ ditulis umurnya terbatas. Boleh aja Pak. Orang umur kurang. Sedikit-sedikit aja bahasa Arab ini luar biasa. Paham sedikit aja luar biasa, apalagi banyak. Jadi karena saya paham bahasa Arab sedikit, bahasa Inggris sedikit, waktu di mana di Saudi ada supir dari Pakistan. Jadi karena dia bisa bahasa Inggris, kadang-kadang saya bahasa Inggris campur bahasa Arab. Kalau dia tidak paham bahasa Arab, saya pakai bahasa Inggris karena bahasa Arab sedikit, bahasa Inggris sedikit. Ya, masuk. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas kesediaan Ustadz datang ke sini memberikan pelajaran bahasa Arab pada santri-santri yang ada di sini. Ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya dari kita. Mudah-mudahan ilmu itu nanti bisa kita sebarkan juga kepada yang lain dari kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, pembelajaran kitab membaca kitab kuning, ya, yang dibimbing oleh Ustaz Abu Ammar. Dengan ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian sambutan dari kami. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Andes Haji Alwi Sahlan MSI atas sambutan yang diberikan. Kemudian sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ammar yang akan memberikan muqaddimah terkait kegiatan yang akan berjalan nantinya kepada beliau. Waktu yang akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Pada
jajaran pengurus Yayasan Ummul Qura Banjarmasin, mulai dari Bapak Pembina, Bapak Ketua Yayasan, dan semua para asatid dan asatidah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini nanti betul-betul bisa membawa berkah manfaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Langsung saja kita mulai, kita kenalan dulu nggih. Saya nama keluarganya Abu Amar, gitu. Asli kelahiran Demak, Jawa Tengah, gitu. Dan alhamdulillah pada bulan Syawal yang dulu saya diundang oleh Yayasan Istana Al-Quran yang ada di Kendal Bakti, disuruh Nasrul Ilmi di yayasan tersebut. Sebetulnya program saya itu hanya 3 bulan, tapi entah kenapa kok sampai 1 tahun saya harus di sana. Dan kemarin bulan Sya'ban itu saya memberanikan diri untuk izin untuk istirahat dulu. Ya. Sebetulnya mau di kontrak lagi gitu. Tapi saya tak istirahat dulu. Mungkin untuk tahun yang akan datang, tahun ajaran baru mungkin, kalau memang nanti istilahnya masih kangen dengan saya, silakan diundang lagi. Saya bilang gitu sama ketua yayasan di sana. Tapi alhamdulillah kemarin Ramadan, sisa waktu yang ada di Banjarmasin saya manfaatkan dengan Ustaz Nasir yang ada di Madinatul Quran. Itu hanya sekitar 20 hari. Akhirnya beliau mengadakan seminar yang ada di beberapa tempat. Terus ketemu dengan Mas Abdullah, itu termasuk peserta yang ada di Masjid Al-Mutakin. Mungkin cerita dengan abinya atau uminya ya. Kalau saya terus ditelepon, Syawal ini disuruh di sini. Saya tunggu. Sebetulnya itu yang menjadikan kenapa kok saya kenal dengan Ummul Qura. Asbabunuzulnya sebenarnya Ustaz, gitu. Jadi, program yang saya kembang ini adalah kitabnya namanya Al-Lubab. Al-Lubab itu yang membuat adalah teman atau kakak kelas di Pondok Sarang Rembang. Dulu saya terakhir itu alhamdulillah mondok di tempat almarhum Mbah Maimun Zubair, ya. Yang membuat itu namanya Ustaz Fahrudin. Semoga dia meninggal Allah Ta'ala, sekarang sudah meninggal dunia, ya. Itu kakak kelas saya, ya, kakak kelas saya, ya. Dan ini bukunya alhamdulillah kemarin ketika masih hidup itu saya pernah diajak keliling untuk mencobakan metode ini, dan saya diizinkan mengundang saya adik kelas itu, Yus Kang, tolong besok dengan bisa melanjutkan buku ini. Sudah saya izinkan, yang seperti sama saya. Waktu itu saya diajak ngajar di Tuban, Jawa Timur. 2 hari diajak. Saya nggak tahu, ayo ikut saya ngajar.
Nanti kalau memang ada kesempatan nanti kamu bisa mengamalkan buku ini. Ini alhamdulillah. Kalau kemarin saya di Istana Al-Quran bukan memakai yang ini, memakai yang Al-Fatih yang dari Magelang, yang 3 bulan gitu. Jadi saya itu ada 4 metode, saya buka-buka itu, terus saya adopsi mana yang lebih mengena gitu. Nah kemarin sama Umi saya ada program 1 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, Umi milih yang 1 bulannya saya ambil yang dari Al-Bab. Kalau 3 bulan mungkin Al-Fatih. Kalau yang 6 bulan mungkin Nahwu Qilat. Saya ada semua, gitu. Dan saya pernah mempraktekkan semua, gitu. Ini, jadi itu ceritanya. Sebetulnya belajar bahasa Arab ini endingnya adalah tujuan pertama apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina tadi, memang untuk memahami Al-Quran gitu. Mungkin Ustaz ada masih hafal ya, di Imriti ada tuh ya, di Imriti ada ya, endingnya kita belajar bahasa Arab atau belajar bahasa Arab. Kayyafamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnati taqiqatil ma'ani. Itu kalau di pondok sarang rame ya, pakai dotakan, pakai ember itu. Kayyafamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnati taqiqatil ma'ani. Ini endingnya apa nih? Kayyafamu ma'aniyal Qur'ani, kayyafamu, supaya kita bisa memahami ma'aniyal Qur'ani pada beberapa maknanya Al-Qur'an, wa sunnati dan maknanya hadis. Ini tujuan pertama, gitu. Adapun di situ ditulis kitab gundul, ya memang peraga alat yang paling menantang adalah kitab gundul gitu. Tapi tujuan secara keseluruhan belajar bahasa Arab adalah untuk memahami makna Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab Al-Quran memakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Maka sangat penting, ya sangat penting. Padahal zaman sekarang, mohon maaf ya, ketika saya di Bali itu ada pertanyaan, kenapa zaman sekarang itu, saya itu pernah di Bali 7 tahun ya. Di sana nerakanya dunia gitu. Tapi bagi orang anak muda surganya dunia itu di Bali gitu. Saya 7 tahun juga di pesantren. KTP saya masih di Bali ya, jangan KTP saya di Bali. Kalau dia pengen di Bali nanti sama saya aja gitu. Dan saya di Bali di Yayasan Al-Ma'ruf ya, Yayasan Ma'ruf itu di Ubung di Denpasar. Itu ada mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Saya 7 tahun di sana. 2008 sampai 2016. Terus saya kangen Demak lagi, pulang ke Demak lagi. Ya. Ini tujuan pertama adalah kayyafamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnati taqiqatil ma'ani. Maka terus diteruskan wa nahu aula awalna yulama idil kalamu dunau la yufama. Maka disarankan belajar ilmu nahwu itu lebih awal, didahulukan sebelum ilmu yang lain. Kenapa? Kalau kita bicara bahasa Arab tanpa ilmu nahwu sorof, innalillah gitu, innalillah gak bisa gitu. Karena nahwu sorof itu termasuk apa? Termasuk tata bahasa Arab. Ya harus difahami, mau nggak mau. Sekarang kan banyak kita terjemahan. Nanti kalau yang menerjemah dan meninggal, siapa yang meneruskan? Yang menerjemah Al-Quran tanpa ilmu nahwu sorof, nggak bisa. Bicara bahasa Arab bisa dikatakan fasohah apabila
paham ilmu nahwu sorof. Ya. Zaman saya belajar nahwu sorof itu seperti belajar matematika, takut, mencekam suasana. Tapi nanti buktikan dengan saya, pasti bergurau. Kalau tidak bisa senyum, nanti saya bisa dipelahkan. Pelahkan, tahu nggak? Bahasa Jawa itu. Pelahkan, paham ya? Ya, tolong nanti kalau nggak bisa bergurau, tolong nanti jangan dilanjut aja. Gitu. Insya Allah nanti saya ingin bikin suasana supaya belajar ilmu nahwu itu bisa enjoy gimana, tidak mencekam gimana gitu. Setelah saya belajar ilmu nahwu sorof itu 5 tahun tuh. Waktu itu di saudari kita Fathul Qorib itu masih duduk 5 tahun, Jurumiyah 1 tahun, Imriti 1 tahun, Alfiyah 3 tahun, 5 tahun. Moco takrib masih grogi. Kenapa? Ternyata saya amati pembelajar, bukan salah, bukan. Karena zaman saya belajar itu mengedepankan teori, prakteknya sedikit. Dan ini nanti saya balik, 70% itu praktek, 30 teori. Jadi nanti seumpama satu fase, satu bab itu nanti ada praktek, gitu. Jadi nanti ya seumpama baru bab kalimat itu nanti langsung praktek. Nanti saya bawa kitab Fathul Qorib, gitu, baca. Pertanyaan saya hanya kalimat itu nanti saya tanyakan. Nanti tingkatkan lagi masalah i'rab. Nanti ya praktek lagi. Berarti pembagian kalimat sama alamat i'rab. Gitu. Rencana saya gitu nanti. Karena 70 lawan 30. Ya. Apalagi waktunya nanti saya di sini lebih panjang. Di Istana Al-Quran ini dengan syukur atas kenikmatan Allah Ta'ala, saya diberi waktu 3 bulan ini, satu harinya hanya ketemu 3 jam ya, karena anaknya sekolah, karena anak-anak SMP itu. Alhamdulillah 1,5 bulan berkat izin Allah Ta'ala ini ada anak 10 yang bisa ngonjai Fathul Qorib ya. Videonya ada, mungkin masih ada ya. Kemarin saya kirimkan Mas Abdul itu. Ramadan kemarin bisa dicek di Madinatul Quran, 6 hari anak cewek-cewek bisa membaca kitab bab puasa, bisa ngonjai 6 hari. Baru puasa kemarin, tanya di Madinatul Quran, gitu. Ini adalah apa? Sebetulnya kita tidak menafikan untuk pembelajaran yang modern dulu, ya. Marjeknya semuanya adalah kitab-kitab yang dulu. Ya, kita yang saya bawa itu marjeknya di Jurumiyah, di Imriti, di Alfiyah, tapi diambil sedikit-sedikit. Cuman nanti kita yang banyak inovasi, banyak inovasi. Jadi pembelajaran ilmu nahwu sorof ini nanti tidak semuanya enggak, tapi saya ambil yang pokok dulu, yang makmul umdah dulu, bahasa pesantrennya. Nanti ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Karena hasil penelitian saya ketika di Istana Al-Quran, anak-anak itu saya suruh praktek Fathul Qorib dari kitab Butuhar sampai kitabul Haji. Itu yang dibakas hanya beberapa
bab, tidak semuanya. Maka ini tadi yang akan saya kemukakan di sini adalah hanya ada 3 bagian. Yang pertama adalah pembagian kalimat plus pengertian. Yang kedua adalah alamat i'rab. Ketiga adalah kedudukan atau jabatan kalimat. Jabatan kalimat yang paling utama, mohon maaf nanti diteliti aja. Itu yang dibahas mungkin pertama mubtada, khobar, fi'il, fa'il, tabe. Hanya itu dok. Maf'ul bi itu satu ya, bab haji, bab tohar sampai haji. Maf'ul bi itu ada 5 tempat beberapa. Ya banyak mubtada, khobar, na'am, taube itu situ dok. Ini nanti poin-poin itu yang saya kemukakan di sini. Ya, insya Allah ya, insya Allah nanti kita akan mudah ya, bukan cepat tapi akan mudah untuk praktek membaca kitab yang tidak berharokat atau kitab kuning ya. Kitab kuning ini secara tujuan kita belajar ilmu nahwu shoroh. Terus yang perlu kita perhatikan nanti dalam pelaksanaan pembelajaran ya ada 3 hal yang perlu kita lakukan nanti. Yang pertama wahisun. Pertama harus ada niat yang kuat, kemauan yang kuat ya. Cara tangan kan gitu ya. Wah, sunan ya. Alala tananul ma'illa bisitatin gitu. Saumpik an masmu'i bi bayanin. Rakaun wahisun gitu. Syarat mencari ilmu kita berhasil itu adalah yang pertama rakaun, cerdas. Gitu. Mungkin kita semua cerdas ya. Cerdas di situ adalah di mana kita bisa membedakan huruf hijaiyah itu sudah cerdas. Kira-kira yang ada di sini bisa semua ya. Membedakan alif batasan bisa semua ya. Berarti cerdas. Wahisun yang kedua ada kemauan yang kuat. Ya. Kemauan yang kuat. Ya. Jangan pesimis. Ini Bu Maryati ya. Kemarin seminar di Al-Mutaqin itu ada peserta yang sudah sepuh, ibu-ibu umur 63 gitu. Itu semangat umur 17 tahun. Kemarin malam saya mau berangkat sini, WA saya, Ustaz, ini tuh ada persyaratan umur ya. Umur saya sudah 63, bisa nggak ikut? Waduh, tanya panitia, saya bilang gitu. Mau ikut sebetulnya, ya, itu. Mau ikut di sini. Ya, kan? Alamannya juga saya nggak tahu. Ikut di Al-Mutaqin kemarin. Ya ini. Wah, itu kemauan yang kuat. Yang kedua harus fokus. Terutama nanti ustazah ya. Kalau sudah belajar jangan mikir. Ya, satu khawatir nanti jasanya di sini. Ruhnya ada di pasar, ruhnya ada di mall, itu akan mengganggu konsentrasi. Harus fokus. Kalau di sini ya yang dilihat yang di sini kan gitu. Jangan kemana-mana ya Pak. Corok sholat khusyuk, fokus. Yang ketiga nanti banyak praktek. Ini ketiga hal, insya Allah akan membantu kita. Jadi kemauan yang kuat, niat yang kuat. 2 adalah fokus, yang nomor 3 banyak praktek. Ini nanti syarat utama, ya, syarat utama. Maka dari itu jadwalnya mulai besok ya. Ini untuk pembukaan, ini untuk kata-kata apa ya istilahnya untuk penyemangat. Mari
kita niati untuk, bukan berarti saya yang mengajar ya, hanya sharing gitu. Saya percaya yang ainul yakin, insya Allah ustadz yang di sini ilmunya sudah banyak gitu. Kita sharing ya. Kebetulan nanti yang kan saya gitu aja. Ketika nanti saya, mohon maaf ya, ketika nanti saya memberi penjelasan ada yang kurang pas, tolong diingat saja, jangan sungkan gitu, jangan malu, langsung diingat saja. Kita niatnya sharing, bukan saya mengajar, bukan, tapi sharing. Gitu. Kebetulan nanti yang megang saya kayak gitu. Ya, maka dari itu, moga nanti untuk pembelajaran supaya betul-betul bisa maksimal, yaitu 3 hal tadi. Kita niat kita harus didata yang baik, ada kemauan yang kuat, jangan pesimis ya. Mungkin 1 kali 2 kali nggak paham, jangan putus asa, terus dia saja kita, insya Allah nanti akan menemukan kepahaman. Yang kedua, harus fokus ketika belajar gitu, harus fokus, dan nanti ketika saya suruh istilahnya untuk praktek, jangan malu, semuanya harus mau. Ini sama akan membantu. Jadi pengalaman saya belajar di Pondok Sarang itu, saya di Pondok Sarang itu ngajinya sedikit, cuman banyak dialog. Kalau di sana namanya Basu Masail, itu yang memberikan kita pikiran kita kuat, terus cara memahami itu lebih mudah. Itu ternyata ya saya ketika musyawarah gitu. Jadi saya di Pondok Sarang setiap malam mulai jam 9 malam sampai jam 12 itu debat. Ya, ada tingkatan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan yang terakhir adalah kalau di sana bukan Fathul Wahab tapi pakai mahali. Ada 3 tingkatan. Ya, Fathul Qorib dulu, nanti ada yang membaca, terus nanti diterjemah, terus dibagas nahmunya per kata, habis itu dikembangkan untuk fikihnya. Kalau di sana itu setiap malam biasa seperti orang bertengkar itu gitu, cuman itu musyawarah, tapi hasilnya bagus. Itu nanti tahun pertama itu. Tahun nanti yang kedua, kalau sudah Fathul Qorib sudah dinyatakan lolos, ditingkatkan Fathul Mu'in, itu sampai 2 tahun. Terus terakhir mahali. Kalau mahali itu tingkatannya sudah keluaran sana, misalnya sekolahnya sudah selesai. Kalau masih sekolah paling Fathul Mu'in dan Fathul Qorib. Ini yang pernah saya alami. Adapun sistem nanti kita, insya Allah pagi itu nanti saya menyampaikan materi. Pagi sebelum zuhur itu menyampaikan materi. Kalau zuhur itu nanti jadian persiapan untuk sorgan kepada saya. Jadi zuhur itu musyawarah misalnya. Malam nggak bisa sorgan kepada saya. Harus berani. Setiap hari gitu. Nanti. Gitu. Saya menyampaikan materi itu adalah pagi, terus siang nanti untuk musyawarah. Tidak ada saya, monggo sahabat. Baik persiapan nanti malam setel sama saya. Malam harus setel sama saya. Kitabnya sudah saya sediakan. Waktu nanti memakai yang matan gue hawa takrib dulu aja, gitu. Yang pikirannya takrib habis saja. Itu nanti sistemnya seperti itu. Insya Allah 1 bulan dengan bisa menguasai, insya Allah. Jadi nanti untuk materi nahwu tadi itu ya, jadi pembagian kalimat, terus alamat i'rab, sama kedudukan. Kedudukan hanya beberapa hal. Terus syaratnya itu secara mutlak adalah menghafal tasrif. Sulasi mujarrad itu dihafalkan semua, ada 6 bab, ditambah sama yang rubai itu ada 3 bab ya, 3 wajan, ditambah sama yang khomasi ada 4, yang sudasi hanya 1 ada, yang istafal. Nanti saya
anu rangkumkan gitu. Sorope nanti pakai amslatul tasrifiyah aja. Hafal Pak. Untuk masalah elas itu nomor 10 berarti. Penting aku hafal. Gitu. Hafal gitu. Nanti insya Allah ya. Insya Allah itu modal untuk membaca kitab. Ini tidak hanya membaca kitab, modalnya hanya itu Pak. Insya Allah bisa berjalan. Gitu. Dicontoh ya. Contoh di Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillah coba? Gimana Ustaz? Kenapa dibaca alhamdulillah? Kalau ada khutbah satu alhamdulillah, yang kedua ada yang innal hamda, kok yang satu hamda, yang satu alhamdulillah. Sebagai apa? Ada yang tahu? Alhamdulillah mubtada. Apa mubtada? Apa mubtada? Isim yang ada di awal kalimat, gitu. Mubtada hukumnya apa? Rafa. Alamat rafanya apa? Dhamma. Karena apa? Isim mufrad. Sudah bisa baca kitab. Ngapain harus belajar 3 tahun? Gitu. Hanya itu nanti. Kenapa kok innal hamda? Karena ada Ina ambil nama syekh gitu. Ambil tukang rusak atau nama syekh. Pengamalan Ina gimana? Data sebelum apa taruh obat. Gitu. Maka dibaca hamda, dibaca nasab karena alhamdulillah sebagai isim. Ya. Nasab alamatnya nasab apa? Kenapa? Isimmu punyai sudah bisa nggak jadi pintar semua, ngapain belajar gitu? Udah pintar semua ini. Ya ini alhamdulillah 1 minggu nanti dengan biasa 1 bulan gitu. Ya itu ya seperti itu. Ya bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, untuk pengarang ini mungkin saya cukupkan kita. Sekali lagi, poin nanti kebutuhan utama adalah satu tadi, ada 3 hal tadi. Apa? Kemauan yang kuat, fokus, dan banyak praktek gitu. Ada sistem nanti seperti tadi ya. Insya Allah dengan waktu 1 bulan insya Allah dan sudah maksimal. Dan metode ini hafalan itu nomor 2. Ini pemahaman. Karena banyak metode, ada yang termasuk amsilatif itu masih di yang bukan hafalan. Hafalan itu bagus, tapi ini yang ditekankan hanya pemahaman, gitu. Kadang-kadang hafal tidak paham kan ya innalillah gitu. Ini pemahaman. Kaidah-kaidahnya tidak dituntut seperti di amsilatif. Kalau amsilatif kan memang alfiyah diambil 120 berapa itu, ada hafalannya. Tapi kalau ini tadi tidak. Ya. Jadi hanya pemahaman sebelum paham praktek. Ya. Bedanya nanti karena apa? Metode ini tanggapannya ya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Lagu ini mungkin Mas Abdullah itu yang pernah di Magelang itu tahu tanggapannya gitu, pakai bahasa Indonesia. Lagu ini opik gitu. Contohnya kayak grup C kemarin saya sampaikan, mungkin nggak sepot itu apa ya? Grup C ada berapa? Kalau di sini ada 18 ya. Karena itu mencakup dari Jumia sampai di Alfia. Gitu. Kalau yang di Jumia kan hanya 9 ya. Itu lagunya min ila an ala fi rubatikani wa kita khala'ata asamut undur hatta. Itu huruf C. Nanti ada lagu-lagu, tapi seperti anak-anak kos nanti kira. Cuma hanya sekedar lagu-lagunya. Sorope nantinya gitu. Ya, sorope nanti apalannya nanti semangat gitu. Yang istilahi kalau yang sulasi
fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun bifa'lun. Kenapa gini? Fa'ala fi'il madhi yaf'ulu fi'il mudhari' fa'lan masdar wa maf'alan masdar mim fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dzaka isim isyarah maf'ulun isim maf'ul uf'ul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim yaman maf'alun isim makan mif'alun isim alat. Itu lagunya nanti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf sekali lagi. Ya kita nanti niat sharing bersama gitu, Ustaz. Jadi ketika nanti saya kok ada yang kurang pas, mohon yo mari kita lalu bersama-sama, kita sharing bersama-sama. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita ini betul-betul bisa memahami Al-Quran dan hadis secara maksimal gitu. Karena zaman akhir ini sudah jarang sekali yang mau belajar ilmu sorof gitu. Di pondok-pondok itu sudah punah gitu. Di pondok-pondok itu sudah punah. Banyak yang mengandalkan terjemah, yang akhirnya anak-anak itu untuk minat belajar ilmu sorof itu sangat berkurang. Untuk saya alhamdulillah waktu itu belajar ilmu sorof itu tidak ada kitab terjemahan. Jurumiyah saya pakai yang kitab kuning itu, yang sarah ya. Terus Imriti juga saya pakai yang Fathul Bariyah itu. Alfiyah saya Alfiyah 2 kali di Demak sudah khatam, itu di madrasah, di sekolahan itu pakai takrirot seperti model Lirboyo gitu. Terus saya di Sarang pakai Nakil ya, itu sama Mbah Maimun. Dan jangan nanti minta sanad nahwu, saya dari Mbah Maimun Zubair gitu. Sahih Nakil saya khatam sama Mbah Maimun Zubair Ibn Nakil 2 kali gitu. Selama 5 tahun di sana saya membawa sanadnya gitu. Syarat, jadi untuk sanad nahwu saya Alfiyah itu dari Mbah Maimun Zubair ya. Itu yang bisa sampaikan. Semoga nanti Allah Ta'ala memberi kemudahan dan kefahaman yang luas, yang sehingga apa yang kita rencanakan pembelajaran ini betul-betul bisa membawa ilmu berkah manfaat di dunia dan akhirat dengan izin Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad yang telah memberikan mukadimah terkait tentang kegiatan yang akan berjalan nantinya. Kemudian selanjutnya adalah doa yang akan kami mintakan kepada Ustaz Sadia yang kepada beliau. Waktu dan tempat diberikan. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم أعذنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Demikian tadi acara pembukaan kegiatan
belajar cara mudah kitab kuning kitab al-lughat. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutup marilah kita tutup acara pembukaan yang sama-sama baca takbir berdoa kepada majelis al-hadirin.